Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menerima bantuan-bantuan kasih yang telah Kau sediakan kepada kami lewat orang-orang yang hadir dalam kehidupan kami. Maka kami mohon kepadamu, limpahkan berkat dan rahmat-Mu atas para pemimpin daerah kami, agar mereka mampu memberikan perlindungan, memberikan bimbingan, memberikan kekuatan, dan menyegarkan kami, sehingga apapun yang kami terima merupakan rahmat dan berkat yang berlimpah bagi kami. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Paroki Tumangkiti atau Paroki Santo Paulus Tumangkiti terdiri dari ada 23 stasi wilayah. Kalau kita mampu stasi wilayah, stasi Nantai Panjang, stasi Sukadamai, stasi Tempuh. Kalau ke Ile lagi, kita bergeser ke Ile, stasi Tempuh Suhan, stasi Sekekat, stasi Kembahang, stasi Penganking, bergeser ke Ile, stasi Sukadam Nangkalampai, stasi Jungkal, stasi Punduk Natai. Lalu kemudian kita bergeser ke sebelah utara, Batu Tajam 2, Batu Tajam 1, Marau Sinar Bulan, Sebau. Lalu kemudian bergerak ke selatan, ada stasi Rengas, ada stasi Gunung, stasi Seluku, kalau masuk ke kiri, stasi Semelahu, stasi Petebang, stasi Pesermayang. Lalu maju sedikit, lalu kemudian ke arah kanan, masuk lagi Sepauan, Sungai Marang, lalu sekitarnya Titi Bayur, Lubuk Berus. Jadi semua stasi itu ada, semua stasi yang ada di Paroki Santo Paulus Asal Tumangkiti ini ada 23 stasi. 23 stasi itu umatnya kurang lebih 3.500 sampai sekarang ya. Tanpa ketekis, hanya dibantu beberapa orang dulu yang beragama Katolik. Jadi begitu luas. Jadi kalau dikatakan Paroki Santo Paulus Asal Tumangkiti, sebenarnya Tumangkiti ini sedikit. Tumangkiti ini juga dulu kan stasi Paroki Tayak dan Paroki Tembelian masuk sini. Jadi dikembangkan menjadi Paroki Santo Paulus Santo Petrus Asal Tayak. Hadirin dan perundangan yang saya hormati, jadi untuk agenda Safari Natal dan bantuan paket sembako kalau dulu ini sudah kita laksanakan, ini ada 5 tahun ya Pak Tanam, 3 tahun, 6 tahun, ke-6 kita laksanakan dan rutin. Hanya memang dulu itu paketnya sembako. Sembako itu artinya tidak hanya beras, tapi ada terigu, ada minyak goreng, gula, dan lain sebagainya. Tapi kita evaluasi kurang efektif sehingga adalah beras saja. Dan lebih simpel, dan memang ini menjadi kebutuhan pokok. Dan tidak hanya Safari Natal kita laksanakan, tetapi juga Safari Ramadan. Jadi untuk Safari Natal ini kita laksanakan kepada gereja-gereja, ya, di mana umat Kristiani, gitu ya, termasuklah di Tumangkiti ini. Dan agenda ini masih nanti akan jalan sampai ini baru kita daerah tengah ya. Nanti minggu depan kita lanjut ke Jelai Hulu, Air Upas, dan Manis Mata. Kemudian berikutnya ke mulai arah tengah dan utara, ke Sandai, Tayak, Laur, Simpang Hulu, Simpang 2. Itu terakhirnya di sana. Terakhir sekali ada nanti di kota. Jadi ini upaya kita pemerintah untuk
berbagi tadi sesuai dengan tema Natal ya, tema Natal kita pada tahun 2021, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi saya kira kaitan dengan sesama manusia kita harus saling berbagi kasih, dan ini menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap umat beragama di Kabupaten Ketapang, dan tidak hanya kepada salah satu agama. Walaupun Pak Bupati Katolik, saya juga Katolik, bukan berarti kita hanya memikirkan agama Katolik, tapi kita juga berlaku adil karena pemerintah melayani semua agama, termasuk yang Islam. Untuk safari Ramadan juga kita adakan, yang Protestan juga sama. Nah, saya sendiri Romo, kalau di daerah sana separuh keluarga saya juga Protestan, jadi kita upaya berlaku adil kepada semua, bahkan ada yang Islam juga. Jadi saya kira kita tetap harus adil, apalagi kita sebagai pemerintah daerah memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh umat ya, yang ada di Ketapang. Kemudian selain kegiatan safari ini yang dirangkaikan sebenarnya berkenan dengan hari raya, nah saya mau sampaikan juga tadi yang disampaikan oleh Romo Ubin untuk rumah ibadah. Nah, untuk rumah ibadah ini pemerintah daerah juga memberikan perhatian yang luar biasa, saya kira, bahwa kita ingin pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang ini tidak hanya membangun fisik ya, kita tidak hanya membangun jalan, membangun jembatan, membangun gedung-gedung sekolah, membangun puskesmas, tetapi juga kita membangun mental spiritual masyarakat Kabupaten Ketapang melalui rumah-rumah ibadah, fasilitas-fasilitas keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan juga kita bantu melalui PPD. Nah, maksud saya bahwa untuk rumah ibadah ini, jika tadi yang dimaksudkan oleh Romo adalah memerlukan mungkin dukungan dari pemerintah daerah, saya kira kami terbuka, dan sekarang itu sangat mudah sebenarnya untuk mengakses bantuan-bantuan rumah ibadah dari pemerintah daerah. Sudah ada yang namanya aplikasi e-hibah bansos. Nah, hibah ini artinya bantuan tunai melalui pemerintah daerah, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Ini ada aplikasinya, dari HP ini bisa, dari HP itu bisa diakses, di search aja di Google e-hibah Ketapang. Nanti bisa daftar di situ, kemudian tinggal lengkapi syarat-syaratnya, proposal dan sebagainya, dan diajukan ke pemerintah daerah, ke bupati melalui bagian Kesra menyampaikannya. Tidak ada diskriminatif. Jadi sepanjang memenuhi syarat, kita bantu sesuai kemampuan keuangan daerah. Ya, tidak hanya Katolik, Protestan, Islam juga, gereja, masjid kita bantu semua. Dan sekali lagi jumlahnya sesuai kemampuan keuangan daerah. Sekarang ini informasi Romo, kalau saya melihat, tadi saya tanya Romo untuk Tumpang Titi sudah lumayan, cuman kurang besar gitu ya Romo ya. Saya kira kalau ada rencana-rencana ke depan, dan silakan. Kalau untuk kondisi sekarang sudah cukup ya, udahlah gitu kan. Namun jika ada stasi-stasi yang mau kita bantu, juga nanti silakan. Kalau secara teknis nanti bisa koordinasi dengan Pak Henry dari Kesra, berdiri dulu Pak Henry. Nah ini nanti Romo atau Suster, atau Bruder atau Pak Pendeta bisa catat nomor WA-nya. Jadi untuk bantuan-bantuan rumah ibadah, termasuk masjid-masjid nanti bisa melalui mereka. Sini juga ada dari bagian Kesra satunya, Pak siapa? Ini kalau masjid-masjid ke beliau bisa nanti mungkin komunikasi, menanyakan syarat-syarat apa yang bisa dipenuhi. Jadi kita setiap tahun memberikan hibah ini kepada rumah ibadah. Dan tahun ini juga kita mengalokasikan ke rumah ibadah ya. Dan semuanya kita adil lah. Ya, tidak hanya tadi saya sampaikan mentang-mentang bupatinya Katolik gitu ya. Tidak. Jadi kalau memang jumlah gereja itu lebih sedikit dari masjid. Itu faktanya. Sehingga begitu juga tercermin dalam hibah. Misalnya gereja itu ya 20-30% lah, nah sisanya itu udah masjid gitu. Nah kalau besaran sesuai kemampuan, karena menggerejanya ya kalau paroki kan paling banyak sih sini ada 3 ya, Romo, 3 atau 4 sini, 3, Tumpang Titi, Serengkah, Tembelina, ada 3 paroki, belum lagi stasi tadi sampai 23, jadi banyak juga gereja Tumpang Titi.
Tapi saya kira lebih banyak masjid dan surau ini. Duduk aja. Cek. Penyerahan paket promo untuk paroki Santo Paulus Rasul Tumpang Tindih jumlahnya ada 1 ton. Silakan Ibu. Untuk gereja GPIB itu Tumpang Tindih sebanyak 500 kilo. Izin Pak Sekda, masih ada satu. Izin Pak, 1, 2. Setelah ini kita foto bersama.